Fahayyina Rabbana bisalam, tabarakta Rabbana wa ta'alaita, ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Asda, Bapak Dian Susanto, yang pada pagi hari ini mewakili Bapak Bupati Jepara. Yang terhormat Bapak-bapak narasumber dari Kementerian Agama yang akan memberikan keynote speech, Bapak Haji Muhammad Habib MN, dan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PPSP. Saya susah nyebutnya, ini dinas paling panjang ya. Yang saya hormati juga tamu undangan, ada Ibu Ketua Cabang atau yang mewakili dari Fatayat Muslimat LKKNU ITEMI, ada juga dari teman-teman PPH pendamping produk halal Kabupaten Jepara. Yang saya cintai teman-teman panitia dan pelaksana, ada Mas Lurus, ada Mbak Amel, ada Mbak Pipit, dan ada Mas Jamal, serta ibu-ibu, bapak-bapak, peserta workshop dan pendampingan sertifikasi halal secara gratis bagi perempuan pelaku usaha di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Jepara, kepada para narasumber, dan kepada para peserta yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pada pagi hari ini. Pada saat kita mempublis informasi ini banyak sekali pertanyaan Bapak-bapak dari calon peserta. Ada sekitar 200 yang mendaftar, sementara kuota kita cuma 50. Jadi sehingga kemarin cukup lama ya kita menyeleksi itu. Pertanyaannya begini, Mbak, ini kok pesertanya harus perempuan? Kita yang laki-laki nggak boleh ikut ya? Jadi saya diprotes Pak, ini karena kenapa kok perempuan gitu? Dan judulnya itu perempuan pelaku usaha. Tapi kami tetap masih memberikan afirmasi kepada bapak-bapak. Dari 69 peserta yang hari ini nanti akan mengikuti kegiatan, 6 diantaranya adalah bapak-bapak. Aplaus dong buat bapak-bapak. Ini kenapa kok kayak gitu ya? Nah, begini. Pertama, karena masih ada persoalan besar di dunia yang disebut gender gap, di mana perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang usaha, dalam bidang pekerjaan, karir, dan sebagainya, termasuk dalam berkontribusi di masyarakat, baik oleh formal, oleh apalagi ya, macam-macam lah ya, termasuk mungkin oleh regulasi gitu. Nah, sehingga hal ini tentu sangat merugikan dan kita perlu memberikan afirmasi dan fasilitasi kepada para perempuan. Supaya apa? Supaya gap gendernya ini lebih mengecil. Begitu kira-kira. Nah, kenapa? Karena begitu perempuan ini difasilitasi, maka misalnya pada pelaku usaha ini ya, maka
meningkatkan pendapatan GDP sebuah negara. GDP sebuah negara Indonesia itu 4%. 4% kan kecil ya gitu. Tapi kalau GDP-nya Indonesia itu kan gede banget. Ribuan triliun USD. Itu kalau 4%-nya ya ratusan triliun gitu. Nah, nanti kalau kita breakdown di Kabupaten Jepara, saya belum ngitung terus terang Pak, karena belum lihat anggarannya. Tapi kurang lebih kalau kita breakdown sampai level kabupaten sama lah ya. Jadi 4% bisa loh itu kalau buat bangun gedung sekolah, buat bangun jalan raya ya. Di tempatnya ibu-ibu ada yang jalannya berlubang-lubang ya. Nah, ini kalau kita difasilitasi para perempuan ini, kita berkontribusi 4% dalam GDP sebuah negara begitu. Nah, maka perempuan menjadi subjek yang dipilih oleh Rahima. Yang kedua, ini kita ngomongin soal Kabupaten Jepara. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita kenal dengan KDRT, termasuk perceraian dan perkawinan anak, ini pada saat pandemi, sudah 2 tahun ya pandemi, ini meningkat sangat tajam. Jadi meningkatnya luar biasa, termasuk di Kabupaten Jepara. Dari data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara di akhir September 2021 itu sebanyak 2097 kasus, 399-nya adalah perkawinan anak. Jadi dispensasi perkawinan itu Pak, itu mencapai 399 kasus. Lalu 1.641 kasusnya adalah perceraian. Dari 1.641 kasus perceraian ini, 1.262-nya, jadi 76,9%, ini cerai gugat ibu-ibu, gugat cerai. Perempuan yang menggugat. Jadi something wrong ini mesti Pak gitu ya. Nah, dan pokoknya ngeri deh kalau baca data. Dan 633 kasus perceraian atau 38,9% ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah, sehingga dalam situasi yang masih pandemi ini, kami dari Rahima menginisiasi untuk mensupport dan memfasilitasi para perempuan di bidang ekonomi melalui kegiatan pada hari ini. Karena dari tahun 2017 kami simpul Rahima ini tadi sudah diputarkan profilnya ya. Itu simpulnya se-Indonesia. Nah, kami yang di Jepara ini concern di pemberdayaan ekonomi dari tahun 2017 melalui pelatihan, pendampingan kelompok-kelompok perempuan, ada kelompok perempuan nelayan, ada ibu-ibu produk makanan, termasuk jamu-jamuan gitu. Nah, perempuan khususnya di masa pandemi ini juga orang yang paling susah dibanding laki-laki loh Pak. Itu paling susah di situasi pandemi. Kenapa? Karena perempuan ini yang paling real menghadapi persoalan kehidupan rumah tangga. Iya enggak Bu?
Jadi mulai makan sekeluarga, bayar tagihan ini itu, bayar ini itu gitu ya. Nah, tadi bahkan izin terlambat ya, masih ngocek nganter anak ke sekolah. Nah, itu masih ditambahin kayak gitu loh Pak. Nah, iya, dan samunya nyari sendiri gitu. Nah, ini jadi memang paling susah di perempuan gitu. Maka sudah menjadi kewajiban dan ini wajib mutlak. Jadi ini wajib mutlak. Pemda memfasilitasi dan memprioritaskan program pemulihan ekonominya pada perempuan. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi bolak-balik kok perempuan gitu. Yang memang ini masih ada gender gap, masih ada persoalan gitu. Tadi di sholawat juga ada sholawat musawah Pak. Tadi kami di Rahimah itu punya sholawat namanya sholawat musawah, sholawat kesetaraan. Innahu lan na'ish hayatan adilah illa bi juhdina rijalan wa nisaa illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Jadi kita itu nggak akan bisa menikmati kehidupan yang adil, itu nggak bisa, kecuali kita para laki-laki dan perempuan ini berlaku adil gitu. Jadi berlaku adil. Innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Kita nggak akan mungkin hidup damai dan sejahtera kalau kita tidak melakukan perjuangan, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kalimat dan perbuatan saya yang kurang berkenan dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi saya berharap ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang saya cintai bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan apabila terdapat halangan nanti mohon untuk izin ke panitia, karena setelah kegiatan kita masih ada proses yang panjang namanya pendampingan. Jadi pendampingan legalitas usaha gitu ya, dari mulai NPWP, PIRT, MIB sampai ke sertifikat halal. Itu butuh proses. Jadi ini adalah starting point kita dalam melakukan proses itu. Jadi selamat dan aplaus untuk kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.